Salam kembali. Hari ini saya berada di daerah jembatan Viaduk Gubeng. Kembali kita bisa menikmati suasana surgawi walaupun di belakang hujan. Hari ini saya akan angkat tema makna Natal. Nah, saudara-saudaraku kekasih, hari-hari ini sebagai umat Kristiani kita boleh menyadari bahwa kekristenan adalah sangat penting ketika kita sudah mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Dikatakan bahwa hidup ini sangat mengerikan Bapak Ibu ketika kita manakala tidak memahami adanya makna dan tujuan kehidupan seseorang. Dan sesungguhnya terjadi sesuatu yang bisa kita pikir hal ini sangat-sangat berbahaya bagi kita jika seseorang tidak memiliki makna tujuan hidup yang jelas. Nah, ada orang yang menyanyiakan hidupnya dengan bunuh diri. Ada juga orang yang menyanyiakan hidupnya ketika dia tidak memiliki tujuan yang jelas karena tidak memiliki makna arti kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, demikian juga dengan kekristenan kita ini. Manakala bila kita tidak memahami makna Natal itu, tentu saja itu merupakan satu kerugian bagi kita orang yang percaya. Nah, bukan ditentukan untuk lama kita menjadi Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, atau bukan lamanya kita mengikuti perayaan-perayaan Natal yang hari-hari ini sudah kita lalui. Namun Bapak Ibu kekasih, ketika panjenengan semua mau belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, itu bicara tentang ketika tinjauan secara teologis bahwa kedatangan Tuhan dinyatakan dalam satu kisah di mana kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan bagi manusia ini. Sebab karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih, dalam Yohanes 3:16 berkata demikian tadi. Nah, sedangkan dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 itu bicara tentang ketika kelahiran Yesus ditinjau dari tinjauan praktis atau ditinjau dalam kehidupan sehari-hari, manakala perjalanan kedatangan Yesus diceritakan dengan kehidupan di dalam pergumulan hidup, bahkan penolakan-penolakan dari antara penguasa hingga pada sosial masyarakat sekitar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, ada 3 makna Natal. Ya, jika pada hari ini kita tinjau bersama-sama, ada 3 kemanfaatan. Makna Natal terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, Natal menghilangkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, pada saat itu di dalam ayat yang ke-30, dalam Lukas 1 ayat 30 mengatakan bahwa kata Maria, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, kenapa Natal menghilangkan ketakutan? Bapak Ibu, ketika panjenengan tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan itulah keturunan daripada manusia, sudah kehilangan kemuliaan daripada Bapa di sorga. Dan untuk itu ketakutan manusia itu logis, manakala dia ingin bertemu dengan hadirat Tuhan, ingin bertemu dengan kekudusan, mereka mengalami ketakutan, takut bersekutu dengan Allah. Sehingga ketika kita mau datang kepada Tuhan, yang namanya dosa selalu menghantui dalam hidup kita. Padahal Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Nah, Bapak Ibu kekasih,
Siapa yang takut? Ada banyak di dalam Perjanjian Lama nabi-nabi yang takut. Yesaya pun takut karena dosa-dosa yang saat ini setiap manusia gumuli, sehingga dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 mengatakan demikian, bahwa gembala-gembala juga takut. Maria juga pada waktu awalnya dia mulai takut di dalam Lukas pasal 2 ayat 10, dan serta banyak lagi ya dikatakan Lukas 1 ayat 29 dan 30, akhirnya Maria mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah kehidupan orang-orang yang diperkenan dalam kemuliaan Bapa. Ada banyak alasan manusia takut, Bapak Ibu. Takut kondisi ekonomi yang tidak stabil, kekhawatiran masa depan yang tidak menentu. Bahkan hari-hari ini kita melihat politik keamanan, bahkan semua hal di dalam pemerintahan kita yang masih memprihatinkan kita. Itulah yang membuat hidup kita mengalami ketakutan. Ada beberapa hal alasan manusia menjadi takut. Saudaraku, diliputi masa-masa yang lalu, itu yang membuat aku takut. Diliputi kekhawatiran pada masa depan yang gak jelas. Ini bagaimana ya? Dan yang jelas, kekhawatiran yang tidak beralasan, itulah yang menjadi alamat ketika kita merasa takut. Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang pertama, Natal menghilangkan ketakutan. Maka daripada itu, Yesus datang memberi harapan baru, memberi damai sejahtera. Ketika damai sejahtera diberikan bagi kita, tidak seperti ketika Tuhan memberi damai yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, yang kedua, apa makna Natal dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah Natal mengajarkan bahwa Allah sanggup buat keajaiban. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-6, 33, 6 dan 37 dikatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara tahu di dalam ceritanya Elizabeth, sanak saudara Maria, ketika dia pada masa tuanya, Tuhan memberi janji, dia berikan saudaraku kelahiran Yohanes Pembaptis dalam kandungan di dalam kehidupan Elizabeth. Saudaraku, dikatakan pada masa tuanya, pada masa kandungannya sudah tidak berfungsi, di situ Tuhan Allah sanggup buat mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih saudaraku, di sini dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Nah, yang kedua tadi dikatakan Natal mengajarkan bahwa Allah sanggup buat keajaiban. Bagi dunia tidak mungkin, Bapak Ibu. Bagi dunia tidak jelas, sudahlah, tidak percaya. Tapi Tuhan punya maksud, rencana yang sangat amat baik. Sulit dimengerti, Bapak Ibu, ketika Maria melahirkan tanpa hubungan suami istri. Dan orang lain mengatakan tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Perbincangan yang senantiasa secara liberal menghilangkan mujizat dalam dinamika Kristen, mujizat dan juga bertentangan dengan hukum alam. Maka disitulah dalam Kristen mujizat itu senantiasa memiliki faktor kepercayaan secara integral bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Maka bagi dunia yang tidak mungkin, tetapi bagi orang yang percaya itu dimungkinkan. Ketika Allah melawat umatnya, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kekasih, itulah iman Kristen yang bagi dunia tidak mungkin, tetapi bagi orang percaya, ya dan amin, pasti terjadi. Saudaraku yang kekasih, makna yang ketiga adalah Natal menuntun kita untuk selalu percaya kepada mujizat Tuhan. Ayat 38 mengatakan, saudaraku, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Bapak Ibu kekasih saudaraku,
Yang ketiga ini, Natal menuntun kita untuk selalu percaya kepada mujizat Tuhan. Artinya, kita harus menghilangkan keraguan-keraguan kita. Maria menghilangkan keraguan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesadaran sebagai hamba Allah boleh dinyatakan. Bahwa kesadaran sebagai hamba Allah kita tunjukkan bahwa bersama Yesus kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Inilah Bapak Ibu kekasih saudara, 3 hal makna penting dalam Natal ini. Yang pertama, Natal menghilangkan ketakutan. Yang kedua, Natal mengajarkan bahwa Allah sanggup buat keajaiban. Dan yang ketiga, Natal menuntun kita untuk percaya kepada mujizat Tuhan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus.